Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami yang berjudul Convolutional Neural Network untuk pengenalan dan deteksi objek dalam gambar. Presentasi ini adalah bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Advanced Computer Vision. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Anton Wijaya, kedua Arken Abdullah, 3 Hesti Rayuningsih, 4 Hilman Nurul Fauzia Rahman, dan 5 Kustita Ramadhania. Nah, di video ini kita bakal bahas CNN alias Convolutional Neural Network, yaitu teknologi keren yang bisa bikin komputer melihat gambar seperti manusia. Mulai dari mengenali bentuk sederhana sampai mendeteksi objek yang kompleks dalam gambar. Jadi, buat kamu yang penasaran gimana sih cara kerja CNN, tonton sampai habis ya. Ke pasar beli rambutan, jangan lupa beli mangga. Selamat datang teman-teman, yuk bahas CNN bersama-sama. CNN adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk pemrosesan gambar dan banyak digunakan dalam tugas computer vision, seperti klasifikasi gambar, pengenalan objek, dan deteksi pose. Sebelum CNN berkembang, tugas-tugas ini diselesaikan dengan menggunakan jaringan saraf klasik seperti multilayer perceptron atau MLP atau metode heuristik seperti shift dan sort yang digunakan untuk mendeteksi fitur lokal gambar. Meskipun efektif hanya pada kasus sederhana, tetapi metode ini memiliki keterbatasan dalam mengenali pola yang lebih kompleks, sehingga mendorong pengembangan CNN dengan solusi yang lebih canggih dan adaptif. CNN tidak hanya terbatas pada data 2 dimensi, tapi juga dapat digunakan untuk memproses sinyal 1 dimensi seperti suara dan data 3 dimensi seperti video. Contohnya, sinyal mikrofon yang dapat dikenali sebagai teks menggunakan CNN. Juga dilakukan model Jasper dari NVIDIA. Dalam kasus video, CNN dapat menganalisis dimensi waktu sebagai dimensi ketiga yang memungkinkan pemrosesan informasi secara visual, secara dinamis dan berurutan. Selanjutnya adalah contoh implementasi CNN yang pada gambar yang pertama yaitu klasifikasi, di mana CNN dapat mengidentifikasikan objek tunggal dalam gambar, misalnya cat, tanpa mengetahui letak objek tersebut. Klasifikasi dan lokalisasi yang mengidentifikasikan objek dan letak objek dengan bounding box, seperti contoh masih objek tunggal kucing namun dalam bounding box. Yang gambar selanjutnya adalah deteksi objek yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi beberapa objek sekaligus dalam satu gambar. Contohnya mengenali cat, dog, and duck dalam satu gambar dan lokasi. Gambar selanjutnya adalah deteksi objek, di mana CNN mampu mendeteksi dan mengidentifikasi beberapa objek sekaligus dalam satu gambar. Selanjutnya yaitu segmentasi instan, mendeteksi dan mengidentifikasi banyak objek, juga memberikan batas yang lebih presisi pada setiap objek, bukan hanya kotak, tapi mengikuti bentuk objeknya. Setiap objek diberi batas warna sesuai jenisnya. Gambar di bawahnya yaitu menampilkan proses klasifikasi video dengan PC komputer. Di sebelah kiri terdapat beberapa video yang menampilkan aktivitas manusia seperti dancing, waving hello, shaking hands. Kemudian ini diproses oleh jaringan klasifikasi video yang terdiri dari beberapa lapisan pemrosesan data, sehingga akan dihasilkan prediksi aktivitas yang terjadi dalam video tersebut seperti dancing, waving hello, dan shaking hands. Untuk proyek kali ini kami ingin memprediksi jenis cuaca melalui pengenalan gambar dengan CNN yang nantinya dapat disimpulkan pada gambar tersebut
apakah keadaan cuacanya itu cerah, berkabut, berawan, pelangi, atau sebagainya. Cara kerja CNN yang pertama yaitu input data, yang kedua yaitu convolution layer, yang ketiga yaitu activation function, yang keempat yaitu pooling layer, yang kelima yaitu flattening, yang keenam yaitu fully connected layer, yang ketujuh yaitu output layer. Pada proses input data, CNN membutuhkan data untuk diproses. Dalam kasus computer vision, data ini biasanya adalah sebuah gambar. Gambar digital pada dasarnya berupa array pixel, di mana setiap pixel memiliki nilai numerik yang merepresentasikan intensitas warna. Misalnya nilai RGB untuk gambar berwarna. Proses yang kedua, convolution layer, berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar input. Ini dilakukan dengan memberikan sebuah filter atau juga dikenal sebagai kernel di atas gambar input. Filter ini adalah matriks kecil berupa angka-angka. Saat fitur diaktifkan, ia melakukan operasi perkalian dot atau dot product antara angka-angka dalam filter dan angka-angka pixel yang ditumpanginya, lalu menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan suatu nilai di output feature map. Proses yang ketiga, activation function atau ReLU, berfungsi untuk merubah semua nilai negatif menjadi 0 dan nilai positif tetap positif. Tujuannya menambahkan nilai non-linearitas pada jaringan, membantu model memahami pola kompleks, membuat proses pelatihan lebih cepat dan stabil. Proses selanjutnya yaitu proses yang keempat adalah pooling layer. Setelah lapisan konvolusi dan lapisan aktivasi, selanjutnya dilakukan operasi pooling layer dengan tujuan untuk mengurangi dimensi spasial seperti tinggi dan lebar dari feature map, sehingga mengurangi fungsi parameter, maksudnya jumlah komputasi dan jumlah parameter dalam jaringan. Yang umum dilakukan adalah max pooling, yaitu mengambil nilai maksimum dari setiap jendela kecil di feature map. Tujuannya mengurangi downsampling atau mengurangi dimensi, mengurangi ukuran data yang mengurangi jumlah komputasi yang diperlukan, mengurangi overfitting, maksudnya overfitting, dengan membuat model lebih sederhana. Proses yang kelima yaitu flattening. Setelah mengalami proses konvolusi dan proses pooling yang mungkin dilakukan beberapa kali, feature map yang awalnya berbentuk 2 dimensi, lebar kali tinggi kali jumlah filter, perlu dirubah menjadi 1 dimensi. Proses ini disebut proses flattening. Tujuannya yaitu mengubah data fitur yang berdimensi spasial menjadi format yang bisa diumpankan ke lapisan fully connected. Yang berikutnya, yang keenam itu lapisan fully connected membutuhkan input 1 dimensi berupa vektor 1D. Setelah flattening, vektor fitur 1 dimensi diinputkan ke 1 atau
lebih lapisan fully connected. Lapisan ini mirip dengan lapisan jaringan saraf tiruan tradisional atau multi-layer perceptron. Setiap neuron di lapisan ini terhubung ke neuron di lapisan sebelumnya. Tujuan lapisan ini yaitu mengambil semua fitur yang diekstraksi dari lapisan konvolusi dan pooling, dan belajar lapisan nonlinear dari fitur-fitur tersebut untuk klasifikasi tingkat tinggi. Tujuan fully connected layer yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab untuk melakukan klasifikasi gambar berdasarkan fitur yang telah dipelajari. Lapisan yang terakhir yaitu output layer yang menghasilkan hasil prediksi dari model. Untuk tugas klasifikasi, lapisan ini biasanya menggunakan fungsi aktivasi seperti softmax jika ada beberapa kelas atau sigmoid jika hanya 2 kelas untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Oke teman-teman, di bagian ini kita akan bahas hal yang jadi inti dari CNN, yaitu filter. Tapi tenang aja, nggak akan ribet kok. Kita mulai dari gambaran kasarnya dulu ya. Jadi gini, CNN itu bekerja dengan cara melihat gambar melalui serangkaian filter, bukan cuma satu. Bayangin aja kayak kita pakai beberapa kacamata khusus yang bisa menangkap garis, kurva, dan pola-pola tertentu dari sebuah gambar. Nah, coba lihat gambar mobil kuning di atas. Ketika gambar ini masuk ke CNN, tahap pertama yang dilakukan adalah mengenali fitur-fitur dasar kayak garis vertikal, horizontal, atau ujung-ujung bentuk. Ini disebut sebagai low-level features. Mirip kayak kita baru belajar bentuk-bentuk sederhana. Lalu masuk ke tahap kedua, mid-level features. Di sini CNN udah mulai paham bentuk yang agak kompleks, misalnya bagian roda, lengkungan bodi, dan semacamnya. Terus yang paling menarik ada di tahap akhir, yaitu high level feature. CNN sekarang udah mulai bisa ngerti bahwa yang dilihatnya itu adalah sebuah mobil secara keseluruhan. Ini udah kayak cara kita sebagai manusia mengenali objek dari potongan-potongan kecil sampai akhirnya tahu bahwa itu sebuah mobil klasik berwarna kuning. Setelah fitur-fitur itu terkumpul, semuanya dikirim ke bagian terakhir, yaitu trainable classifier. Disinilah CNN memutuskan, oh ini mobil, atau oh ini bukan mobil. Jadi intinya CNN belajar dari gambar itu pelan-pelan, dari bentuk sederhana sampai ke pengertian kompleks. Dan semua itu bisa terjadi karena filter-filter pintar tadi. Gimana? Gampang dipahami kan? Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian yang sering banget muncul di CNN, yaitu pooling. Lebih spesifik lagi, max pooling. Jadi gini, setelah CNN mengekstraksi fitur dari gambar lewat filter, selanjutnya dia butuh menyederhanakan data, tapi tetap mempertahankan informasi penting. Disinilah pooling berperan. Pooling itu kayak nyari yang paling penting dari suatu area. Misalnya nih, kita ambil area kecil ukuran 2x2 dari gambar, kita lihat nilai-nilainya dan kita ambil nilai maksimum dari area itu. Itulah kenapa disebut max pooling. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Di kiri ada kotak besar berisi angka-angka. Nah, tiap kotak warna itu adalah area 2x2. Di kotak merah angka tertingginya adalah 20, kemudian di kuning yang tertinggi 30, di biru ada 112, dan di hijau nilainya 37. Semua nilai tertinggi itu dikumpulin jadi satu dan itulah hasil dari proses pooling. Hasil akhirnya ada di sisi kanan, kotak baru yang jauh lebih kecil tapi tetap bawa informasi penting dari aslinya. Dengan teknik ini, CNN jadi lebih hemat memori, lebih cepat, dan lebih fokus ke fitur-fitur utama dari gambar. Simple tapi powerful banget ya. Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas gimana sih sebenarnya proses kerja CNN itu dimulai. Santai aja. Bayangin ini kayak proses menyaring informasi dari gambar. Pertama-tama kita punya gambar input yang kalian lihat di sebelah kiri. Gambar-gambar ini diproses oleh yang namanya kernel atau biasa juga disebut filter.
Nah, kernel ini bakal jalan-jalan keliling gambar, terus ngambil nilai-nilai tertentu dan menghasilkan yang disebut feature map. Coba lihat bagian tengah gambar. Feature map ini isinya angka-angka yang mewakili fitur-fitur penting dari gambar aslinya. Semacam intisari dari gambar itu. Gitu ya. Tapi belum selesai di situ. Setelah konvolusi, lanjut ke proses yang namanya max pooling. Disinilah CNN menyederhanakan data sambil tetap menjaga informasi penting. Gampangnya gini, setiap kotak berwarna itu diperiksa, lalu CNN ambil angka yang paling besar dari situ. Misalnya dari kotak ungu, nilai tertingginya 10, dari yang biru 8, hijau 3, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah gambar di paling kanan, yaitu output yang lebih kecil tapi tetap ngomong banyak soal gambar aslinya. Jadi dari proses ini, CNN udah mulai paham gambar itu isinya apa. Dan hasilnya akan dikirim ke tahap berikutnya buat proses pengenalan atau klasifikasi. Gimana? Nggak serumit kelihatan ya kan? Yuk kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang makin seru nih. Bayangin kamu ngajarin anak kecil buat mengenali wajah seseorang. Awalnya dia cuma lihat garis, titik, atau bentuk. Tapi makin sering lihat dia mulai bisa bedain mana mata, mana hidung, sampai akhirnya tahu, oh ini muka orang. Nah, CNN juga kayak gitu cara kerjanya. Di slide ini kita lihat gimana output CNN berkembang secara bertahap dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Di tahap awal, CNN cuma bisa lihat garis-garis dasar yang paling bawah itu. Naik satu tingkat, dia mulai mengenali pola bentuk kayak sudut atau kurva. Lanjut ke tahap tengah, mulai kelihatan bentuk mata, roda, belalai, gajah, atau kaki kursi. Sampai akhirnya di lapisan paling atas, boom, CNN bisa lihat wajah, mobil, gajah, atau kursi secara utuh. Lihat deh, dari kiri ke kanan, wajah, mobil, gajah, kursi, semuanya terbentuk dari lapisan-lapisan CNN yang terus berkembang dari yang sederhana ke kompleks. Inilah yang bikin CNN keren banget. Dia belajar dari bawah ke atas, dari bentuk sederhana sampai benar-benar bisa memahami objek layaknya manusia. Dan yang paling hebat, semuanya dilakukan secara otomatis. Nggak perlu kita ngasih tahu mana hidung, mana roda. CNN bisa cari tahu sendiri lewat proses training. Keren kan? Yuk lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, setelah kita memahami dasar-dasar dari CNN, ya, kemudian definisinya, flow proses secara umum, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik, ya, yaitu berbagai tipe struktural dari Convolution Neural Networks atau CNN. Jadi CNN ini tidak hanya satu jenis, rekan-rekan, jadi melainkan ada beberapa jenis yang disesuaikan dengan dimensi atau data inputannya. Jadi yang pertama itu CNN satu dimensi. CNN satu dimensi ini, seperti namanya, tipe ini dirancang khusus untuk memproses data yang memiliki satu dimensi utama, seperti data time series. Bayangkan sinyal audio, data EKG untuk deteksi jantung, atau data dari sensor IoT seperti suhu dan getaran yang berupa seiring waktu. Jadi pada CNN satu dimensi ini, kernel konvolusi akan berjalan sepanjang dimensi waktu atau urutan data tersebut, ya. Jadi mencari pola atau perubahan yang signifikan. Kemudian yang paling umum, dan mungkin paling sering kita dengar, ya, yaitu CNN dua dimensi. Inilah jenis CNN yang menjadi bintang dalam dunia pengolahan gambar. CNN dua dimensi ini sangat efektif dalam mendeteksi fitur-fitur spasial seperti bentuk, warna, dan pola visual pada sebuah gambar. Jadi contoh penerapannya gini, sangat luas, ya. Jadi mulai dari deteksi wajah, pengenalan objek-objek yang terdapat pada suatu gambar, hingga seperti pada proyek kami, ya, yang kami implementasikan, yaitu kami mencoba mendeteksi cuaca dari inputan suatu gambar, ya. Apakah dia tergolong cerah, mendung, dan memiliki pelangi, ya, pada gambar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu CNN 3 dimensi, ya. Ini tipe ini digunakan untuk data yang memiliki dimensi spasial dan juga dimensi ketiga seperti video atau citra medis 3D, ya. CNN 3 dimensi ini tidak hanya mendeteksi fitur spasial,
seperti CNN 2 dimensi sebelumnya, tetapi juga mampu menangkap fitur temporal, yaitu perubahan pola seiring waktu atau kedalaman. Kernelnya akan bergerak di 3 dimensi sekaligus, menjadikannya sangat powerful untuk menganalisis gerakan atau struktur kompleks dalam volume data. Oke, kita lanjut. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai CNN 2 dimensi, yang mana merupakan alat utama dalam berbagai aplikasi computer vision. Jadi, CNN jenis ini bekerja berdasarkan proses konvolusi, di mana sejumlah filter itu dijalankan melintasi gambar, ya. Jadi, untuk mengekstraksi fitur-fitur yang terdapat pada gambar seperti spasial tepi, bentuk, dan pola tekstur. Dengan cara ini, CNN 2 dimensi sangat efektif untuk memahami struktur visual dari data gambar, bahkan tanpa bantuan ekstraksi fitur manual. Dalam praktiknya, CNN 2 dimensi digunakan secara luas ya untuk menyelesaikan berbagai tugas penting dalam computer vision. Klasifikasi gambar ya, seperti menentukan apakah sebuah gambar berisi gambar objek anjing atau kucing, kemudian deteksi objek ya, mengenali dan melokalisasi keberadaan mobil di jalan ya, misalnya. Kemudian segmentasi semantik, yaitu memberi label pada tiap pixel di gambar ya, jenis sangat low level ya, di tiap titik pixel, misalnya ini adalah langit, ini adalah gedung, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita bekerja dengan data visual 2 dimensi, CNN 2 dimensi adalah pendekatan yang sangat relevan dan efisien. Mengapa CNN cocok untuk klasifikasi gambar? Karena CNN mampu mendeteksi pola-pola spasial dan lokal secara otomatis lewat proses filtering ya. Jadi beberapa filter yang disesuaikan dengan data, biasanya seperti itu. Kemudian, proses klasifikasi dengan CNN dibagi 2 tahapan. Yang pertama, tahap deteksi fitur. Jadi CNN akan mengekstrak fitur dari gambar menggunakan convolution layer. Jadi layer ini ya untuk mendeteksi fitur seperti garis, tekstur. Kemudian ada ReLU atau aktivasi. Jadi ini pada tahapan ini akan menambahkan non linearitas ya agar model bisa belajar secara lebih fleksibel. Kemudian pooling layer menyaring informasi penting ya, sambil mereduksi dimensi data. Selanjutnya tahap klasifikasi. Jadi setelah fitur dikumpulkan, CNN menggunakan fully connected layers ya untuk memetakan fitur-fitur tadi ke dalam kelas output. Proses ini mirip seperti saraf biasa ya, namun lebih kaya karena fitur yang digunakan sudah ditingkatkan melalui tahap konvolusi. Intinya, CNN tidak hanya mengenali gambar sebagai sekumpulan pixel, tetapi sebagai pola visual yang bermakna, sehingga sangat efisien dalam mengklasifikasikan visual seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi pada slide ini ya, kita melihat arsitektur lengkap dari CNN, mulai dari inputan ya, gambar masuk hingga output klasifikasi. Proses dalam CNN secara umum terbagi dari 2 ya. Yang pertama itu ada feature extraction, yaitu proses mengekstraksi pola visual ya, dari gambar. Yang kedua yaitu classification, yaitu menentukan kategori gambar berdasarkan fitur yang ditemukan. Jadi mari kita lihat alurnya dari kiri hingga ke kanan. Jadi contohnya di sini adalah ada gambar seekor zebra ya. Kita bisa lihat ada gambar inputan itu zebra. Kemudian setelahnya ada convolution layer yang merupakan terdapat beberapa filter ya atau kernel diterapkan ke gambar untuk mendeteksi apa, yaitu pola seperti tepi dan terus tekstur ya. Kemudian ada ReLU activation. Jadi fungsi aktivasi ini menghilangkan nilai negatif dan menjaga nilai positif agar fitur bisa dikenali lebih efektif. Kemudian terdapat pooling layer ya. Jadi tahapan ini itu akan melakukan downsampling ya, mengurangi ukuran data sambil mempertahankan informasi penting. Proses konvolusi dan pooling itu biasanya dilakukan beberapa kali sehingga model bisa mengenali fitur yang lebih kompleks secara bertahap. Setelah fitur dikumpulkan, lalu kita akan masuk ke tahap flatten layer ya. Jadi semua fitur itu diratakan menjadi satu vektor panjang ya. Kemudian fully connected layer.
vektor tadi ya ketika tahapan flatten layer ya, jadi vektor itu akan dilanjutkan ke next proses ke fully connected layer, yang mana vektor ini dihubungkan dengan seluruh neuron di layar ya. Jadi neuron di layar berikutnya mirip dengan jaringan saraf biasa. Kemudian ada softmax output, jadi untuk memberikan skor probabilitas untuk setiap kelas. Contoh 0,7 untuk zebra, 0,2 untuk horse, dan 0,1 untuk dog. Jadi arsitektur CNN ini bekerja secara hierarkis ya, dari mengenali fitur sederhana seperti garis dan warna hingga membentuk pemahaman tentang objek kompleks ya, seperti zebra, anjing, atau manusia. Kemudian slide ini membahas tentang object detection, yaitu tugas penting dalam computer vision yang tidak hanya mengenali objek apa yang ada di gambar, tetapi juga menentukan lokasi secara tepat. Secara umum, object detection mencakup dua aspek utama. Yang pertama, klasifikasi objek, menentukan kelas atau jenis objek, misal kucing, anjing, bebek, ya, itu kelasnya. Kemudian lokalisasi objek, memberikan bounding box atau kotak pembatas yang menunjukkan letak objek tersebut dalam gambar. Ya. Jadi disinilah CNN memainkan peran penting. Lapisan konvolusi dalam CNN mampu mengenali fitur-fitur visual seperti tepi, warna, dan bentuk secara hierarkis. Dan ini dimanfaatkan untuk mendeteksi berbagai objek secara akurat dalam satu gambar. Jadi kita perhatikan gambar di bawah ya. Jadi sisi kiri menampilkan klasifikasi tunggal, yaitu cat. Model tahu bahwa itu adalah kucing, tapi tidak tahu letaknya. Kemudian di sisi kanan kita melihat object detection ya, sudah bekerja yang mengenali 3 objek berbeda sekaligus, yaitu ada kucing, anjing, dan lainnya. Jadi lengkap dengan bounding box untuk masing-masing objek. Deteksi objek itu sangat berguna ya untuk banyak aplikasi nyata seperti sistem pengawasan CCTV ya. Kemudian ada mobil otonom, ada deteksi objek dalam drone atau robot. Jadi intinya dengan memanfaatkan CNN, sistem ini menjadi lebih akurat, efisien, dan mampu mendeteksi banyak objek sekaligus dalam satu gambar. Kita lanjut ya. Jadi slide ini membahas tentang semantic image segmentation yang merupakan salah satu aplikasi paling detail dalam computer vision. Ya, jadi semantic segmentation itu adalah proses klasifikasi pada tingkat pixel. Ya. Jadi sangat low level ya, ini sangat deep. Artinya setiap pixel dalam gambar akan diberi label. Misalnya pixel ini adalah jalan, pixel ini adalah rumput, dan pixel ini adalah bagian dari domba. Seperti itu. Perbedaannya dengan object detection adalah kalau object detection itu memberi kotak pembatas ya, sedangkan semantic segmentation itu memberi label pixel secara langsung. Jadi CNN sangat cocok ya untuk tugas ini. Apa? Karena mampu mengenali fitur visual dari lokal hingga global. Jadi lapisan konvolusi itu secara berlapis bisa mendeteksi pola dan bentuk objek bahkan ketika objeknya saling tumpang tindih ya, itu luar biasa. Oke, mari kita analisis ya 4 gambar pada bagian di bawah slide. Jadi yang pertama itu ada classification localization. Pada tahapan ini itu sistem tahu ya ada objek shape, tapi cukup sampai di situ. Jadi hanya memberi satu kotak untuk semuanya, tidak membedakan antara domba satu dan lainnya. Tahapan selanjutnya itu object detection. Jadi setiap objek diberi bounding box terpisah ya. Jadi domba 1, 2, dan 3 dikenali secara terpisah, tapi hanya sebatas kotak ya, hanya kotak-kotaknya saja. Kemudian sampailah ke tahap semantic segmentation. Yang tadi hanya kotak-kotak saja. Sekarang semua pixel diberi label shape, grass, atau rod ya. Namun semua domba dianggap satu entitas ya, tanpa dibedakan. Tahap selanjutnya yaitu instance segmentation. Jadi ini yang paling canggih ya. Tidak hanya tahu setiap pixel itu adalah domba, tetapi juga membedakan mana shape 1, shape 2, dan shape 3. Jadi setiap domba memiliki segmentasi dan identitas yang unik. Jadi ini penting ya untuk banyak aplikasi ya. Seperti mobil otonom
yang harus membedakan antara banyak pejalan kaki ya. Di setiap objeknya dia harus dapat kenali ya, agar aman tentunya. Kemudian sistem medis yang harus membedakan antara sel normal dan sel kanker. Nah, ini sangat berguna agar tentunya indikasi medis dan lain sebagainya itu tepat sasaran ya. Dan dengan semantik dan instant segmentation ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang visual yang jauh lebih kaya ya, dibandingkan metode klasifikasi biasa. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan aplikasi yang kita buat menggunakan CNN untuk aplikasi prediksi cuaca. Dari aplikasi ini tujuannya untuk menebak gitu apakah gambar ini hujan, cerah atau berkabut dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, inilah ada bentukan aplikasinya, yaitu prediksi cuaca dari gambar. Jadi kita akan memprediksi atau lebih tepatnya mengklasifikasi bahwasannya gambar ini apa sih maksud konteks dari cuacanya atau yang kita udah training data sebelumnya. Oke, untuk sekarang kita akan coba masukkan data berhujan misalkan. Kita klik gambar yang berhujan. Ini sudah saya siapin sebelumnya. Kalian bisa cari di Google untuk gambar-gambar yang lainnya gitu. Nih, maka dia akan memproses di belakang layar, mencari informasi tentang berkaitan tentang gambar yang kita masukkan. Nanti dia akan men-scoring bahwasannya gambar ini dikategorikan gambar apa sih gitu. Gambar hujan kah atau gambar cerah dan lain sebagainya. Nah, maka di sini tulis prediksi utama adalah hujan gitu dari apa yang kita unggah. Lalu di sini ada scoring gitu. Jadi ada tiga kategori nih, ada cerah, hujan, sama pelangi nih. Nah, dari probability dari ekstraksi gambar tadi, maka didapatkan skor paling mendekatin dari gambar yang kita upload adalah hujan gitu. Dari skornya 1 gitu. Dan ini adalah tabel skor probability dari gambar yang prediksi tadi ya. Ini coba kita cari gambar yang lain gitu. Contohnya gambar yang lain ya. Coba kita masukin pelangi. Ini ada salah satu gambar yang saya tangkap gitu di kantor. Kebetulan lagi cuaca pelangi gitu. Kita masukin, terus dia memproses seperti biasa. Terus dia akan memprediksi bahwasannya ini pelangi atau apa. Di sini terlihat scoring yang cerah itu 0,049 sama hujan 0,045. Maka yang di sini didapatkan hasil pelangi yang paling banyak. Nah, dari itu semua, kenapa sih bisa terjadi hitungan seperti itu? Ini mungkin saya jelasin secara codingannya. Oke, nanti saya buka kenapa dia bisa itu. Langsung ke codingannya. Oke, dari penjelasan sebelumnya yang dimana aplikasi itu gimana sih terjadinya kok bisa gitu dia memprediksi secara CNN. Nah, itu akan di belakang layar itu ada codingannya. Oke, di sini ada codingannya langsung yang dimana saya dibuat prediction API-NB yang dimana ini adalah ngebuat model gitu. Prediksinya menggunakan apa? Di sini menggunakan Python yang dimana salah satu framework yang dipakai adalah TensorFlow, yang dimana kita akan memakai CNN dari TensorFlow-nya itu sendiri. Nah, dimana penjelasan coding di sini adalah untuk line yang ini itu untuk generate image-nya gitu. Ini scaling bahwasannya dengan satu kelompok data ini harus pixel berapa gitu, harus sustain semua gambarnya harus sama scalingnya atau dimensi gambarnya itu sendiri. Terus ini dataset kita kategorikan. Nah, di sini uniknya di bagian explore di dataset itu ada beberapa nih yang kita pakai, yaitu berkabut, hujan, dan pelangi. Nah, di sini adalah masuknya adalah pengkodingan, tetapi dia berrefleks atau bercermin dari satu folder, misalkan berkabut, hujan, pelangi. Nah, itu akan menjadi kategori-kategori secara otomatis di Python-nya itu sendiri di dalam codingan ini lebih tepatnya.
target size-nya 128 untuk dimensinya segala macam. Dan ini ada namanya, ini train generator, yang dimana ini untuk bahan trainnya, dan file generator adalah data aslinya gitu. Jadi ada data training dan data validatornya gitu. Nah, terus di sini kita menggunakan CNN model yang dimana kita akan nge-training nih, datanya seberapa kali gitu. Nah, di sini ini adalah konsep polling ya, yang sudah dibahas sebelumnya, yang mana kita akan nge-polling, mengekstrak satu-satu gambar satu-satunya gitu, menghasilkan pola-pola yang bisa dipelajarin di CNN-nya, lebih tepatnya seperti itu. Terus ketika dapat itu, kita compile menjadi itu, terus kita latih data training dan errornya untuk apa? Untuk biar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, atau kita bisa melihat errornya berapa persen dan segala macam. Nah, untuk sini kan kita udah mengatur 10 kali nih outcomes, yang dimana ini adalah dia berulang kali untuk melatih terus gitu. Nah, sini adalah training dari pertama 1, 2, dan 3 dan seterusnya, yang dimana dari akurasi yang pertama sampai yang terakhir yaitu yang ke-10 dia naik gitu, akurasinya nge-training gitu datanya, dan lossnya juga rendah nih, maksudnya miss-nya gitu diperkecil karena berresonansi sama akurasi yang naik terus gitu. Maka dihasilkan. Nah, setelah itu model itu akan disimpan menjadi yang namanya model prediksi cuaca H5, yang dimana ini format model ya, modeling untuk kita bisa import gitu, untuk kita bisa training gitu ke beberapa model. Kayak misalnya kalau kita mau modeling suatu gambar gitu, ini kan gambar ya, akurasinya segala macam. Nah, nanti file yang akan kebuat generate langsung di model prediksi cuaca sesuai sama model save yang kita simpan.